Ini sekarang lagi lame soal sertifikasi dai, saudara. Dai mesti disertifikat. Itu dai udah kayak frozen food pakai sertifikat, saudara. Mumpung aja Jastam nih frozen food, saya jadi inget frozen food. Frozen food kan ada sertifikat MUI itu distempel. Dai udah kayak frozen food pakai sertifikat, saudara. Menteri Agama Fahrul Razi menyatakan program penceramah bersertifikat merupakan salah satu kegiatan Kementerian Agama berkolaborasi dengan sejumlah lembaga seperti MUI, BPIP, BNPT, Lemhanas maupun akademisi dan juga para pakar. Untuk memberikan pembekalan ini kami harapkan semakin banyak penceramah agama yang bisa menyatukan dalam ceramahnya antara masukan keagamaan dan masukan kebangsaan, wawasan kebangsaan dalam satu napas. Anda mau sertifikasi ulama, sertifikasi habaib, sertifikasi kiai, berarti yang sertifikasi harus yang lebih tinggi. Saya mau tanya, di Kuningan siapa yang berani sertifikasi Habib Quraisy Mbah Harun, saudara? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Mikir dong nih. Masya Allah, ini nggak main-main, saudara. Yang Anda mau sertifikat tuh ulama-ulama besar. Yang dari kecil sampai tua ngaji. Terus yang mau sertifikasi siapa? Kebalik. Mestinya bukan dai yang disertifikasi. Mestinya menteri yang disertifikasi, saudara. Betul? Menteri agama sebelum ngomong sertifikasi, mestinya menteri agama yang disertifikasi. Bisa nggak dia ngaji dengan benar? Bisa nggak dia baca kitab? Bisa nggak khotbah Jumat dengan benar? Betul. Hati-hati yang begini-begini nih bisa politis nanti. Akhirnya nanti yang baik sama rezim dapat sertifikat. Yang model-model saya nggak bakalan dapat sertifikat, udah dah. Jangan mimpi. Hati-hati yang seperti ini bisa mengekang kebebasan daripada berpendapat, bahkan bertentangan daripada konstitusi negara kita, dan yang seperti ini berbahaya, bisa menyebabkan konflik di tengah publik. Na'udzubillah min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, bil khusus guru mulia yang saat ini juga sudah hadir bersama kita tapi masih beristirahat, Habibana al-Mahbub Sayyidil Walid Rabbi arwahina al-Habib Quraisy ibn Qasim Mbah Harun, matta'ana Allah bituli hayatihi syarifah wa nafa'ana bihi fid daraini amin ya rabbal. Tidak lupa pula para habaib yang hadir di sini, para alim ulama, Al-Habib Rifki Al-Aidrus, Kiai Haji Oyo, Ketua DPW FPI Kabupaten Kuningan Kiai Endin. Semuanya para habaib tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Dan salam penghormatan saya sampaikan kepada sahibul bait Haji Jastam yang hadir pada kesempatan kali ini. Begitu pula sahabat saya Haji Alfan, semuanya.
Para hujjaj tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, ulama kita, kiai kita, hujjaj, tokoh-tokoh kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah gobul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digobol hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Wabil khusus salam penghormatan yang paling istimewa kami sampaikan pada orang tua kita, Bapak Bupati Kuningan, Bapak Asep Purnama, Haji Asep Purnama, yang alhamdulillah siang tadi hadir di Dharma dan malam hari ini hadir. Mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan taufik dan hidayah untuk menjaga kota Kuningan dan menjalankan amanah sebagaimana cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Hibba'il kiram, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan di dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1442 Hijriyah. Alhamdulillah. Saudara, bicara soal tahun baru Islam tidak lepas dari hijrahnya Rasulullah. Makanya disebut tahun baru Hijriyah. Tapi jangan salah kaprah, jangan salah paham. Kadang-kadang ada sebagian dai, sebagian orang yang menyebutkan kalau ceramah tentang tahun baru Hijriyah seolah-olah Nabi hijrahnya di bulan Muharram. Begitu satu Muharram disambut Thala al-Badru alaina di Madinah. Bukan. Menurut pendapat yang paling kuat di karangan ulama, ahli tarikh, ahli hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hijrah di bulan Rabiul Awal. Bukan di bulan Muharram, saudara. Tapi kenapa kok kita rayakan hijrahnya Nabi di bulan Muharram? Saudara, disebut tahun baru Hijriyah bukan karena bulan Muharramnya. Muharram itu indal Arab. Orang Arab dari zaman dulu memang menjadikan Muharram sebagai permulaan tahun. Baik sudah ada tahun Hijriyah atau belum, Muharram permulaan tahunnya, saudara. Tapi dinisbatkan menjadi tahun baru Hijriyah karena titik nol dari tahun tersebut bermula dari tahun hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi patokannya bukan Muharramnya tapi tahunnya. Titik nol dari tahun baru Hijriyah itu adalah tahun hijrahnya Nabi. Hijrahnya di bulan Rabiul Awal, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Saudara, bicara soal hijrahnya Nabi, ada banyak ibrah, ada banyak hikmah, ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hijrahnya Nabi, saudara. Di antara sekian banyak pelajaran yang bisa kita petik, di antaranya, saudara, yang disebutkan oleh Al-Allamah Syahidul Mihrab, Al-Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, di dalam kitabnya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, bahwasanya ketika Nabi sampai di Madinah, seketika itu berdirilah pertama negara Islam di atas muka bumi, saudara. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ketika di Mekah belum ada negara Islam, belum ada daulah Islamiyah, belum ada Darul Islam. Tapi begitu Nabi sampai di Madinah, di situ Rasulullah mendirikan negara Islam pertama di atas muka bumi, saudara. Dan ketika Rasulullah mendirikan negara Islam di Madinah saat itu,
Nabi meletakkan 3 pondasi untuk berdirinya negara Islam di Madinah, saudara. Ada berapa pondasi? 3. Yang pertama, pondasi pertama yang didirikan oleh Nabi, begitu Nabi sampai di Madinah, saudara, nggak pakai lama, nggak nunggu berbulan-bulan, apalagi sampai bertahun-tahun. Yang pertama dilakukan Nabi, meletakkan pondasi pertama, yaitu binaul masjid, mendirikan Masjid Nabawi, saudara. Masya Allah. Jadi ketika itu Pak Bu, Rasulullah SAW naik onta masuk ke kota Madinah. Ketika itu orang-orang Madinah berebut supaya Rasulullah mampir di rumahnya, saudara. Jangankan Rasulullah, kita sekarang kalau ada ulama, ada habaib saja, ulama pewaris Nabi, habaib anak cucu Nabi, pengen gak rumah kita dimampirin sama pewaris Nabi, saudara? Bayangkan bagaimana saat itu para sahabat berebut supaya Rasulullah mampir di rumahnya, ibadallah. Mudah-mudahan rumah kita jadi rumah-rumah yang dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berebut para sahabat yang ada di Madinah, para Ansor. Ketika Nabi datang sampai ke Madinah, mereka minta, ya Rasulullah, di sini saja ya Rasulullah. Ya Rasulullah, di rumah kami saja ya Rasulullah. Ya Rasulullah, di tanah kami saja ya Rasulullah. Saudara, Nabi SAW nggak mau menyakiti perasaan mereka. Karena kalau salah satu dipilih oleh Nabi, khawatir yang lain nanti ada yang ngiri, ada yang nggak enak, saudara. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi katakan kepada sahabat-sahabatnya, lihatlah ontaku ini. Di mana ontaku berhenti, maka di situ aku akan bangun masjid, saudara. Dan onta ini memang sudah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dibiarkan onta itu berjalan, orang-orang di Madinah rame-rame menyaksikan. Ketika saat itu sampailah onta Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebidang tanah milik 2 anak yatim yang diasuh oleh sahabat As'ad ibn Zurarah. Ketika sampai di tanah tersebut, ontanya turun, saudara. Netep itu onta di tempat tersebut, nggak mau pindah ke tempat lain. Ketika onta tersebut menetap di tempat itu, maka tempat tersebut otomatis dipilih oleh baginda Nabi besar Muhammad. Dan sampai detik ini tempat tersebut menjadi raudhah, masjidnya baginda Nabi besar Muhammad. Udah pernah apa belum ke raudhahnya Rasulullah? Mudah-mudahan orang Kuningan insya Allah semuanya bisa ziarah Rasulullah. Ketika Nabi pilih, saudara, tempat itu, singkat cerita, Rasulullah SAW cari siapa pemiliknya. Oh, ternyata ini 2 anak yatim yang diasuh oleh As'ad bin Zurarah. Saudara, Rasulullah SAW ingin bayar itu tempat. 2 anak yatim ini mengatakan, ya Rasulullah, ini anak yatim, saudara, ya Rasulullah, kami nggak mau engkau beli itu tempat ya Rasulullah. Ini tempat biar kami berikan untukmu ya Rasulullah. Anak yatim, saudara, ketika diminta untuk perjuangan, langsung inisiatif, ya Rasulullah, kami tidak mau jual, kami berikan ya Rasulullah. Tapi baginda Nabi, saudara, akhlaknya Rasulullah, enggak, saya enggak mau kamu berikan cuma-cuma begitu saja. Akhirnya tempat tersebut diminta oleh Nabi untuk dibeli oleh baginda Nabi besar Muhammad. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam beli, saudara, enggak pakai nunggu lama. Sebelum dibangun tempat apapun di Madinah, Nabi pimpin pembangunan masjid, saudara. Nabi nggak ngajak sahabatnya terlebih dahulu. Tapi apa yang Nabi lakukan? Nabi turun tangan sendiri. Nabi angkat batu dengan tangan mulianya, saudara. Beliau susun itu batu-batu, beliau angkat itu pasir, saudara. Rasulullah memberikan contoh kepada para sahabat-sahabatnya. Melihat Rasulullah turun tangan, para sahabat nggak tinggal diam, rame-rame ikut membangun masjid tersebut. Sambil rame-rame mereka membaca, labbaika innal aisha aishul akhirah, labbaika ya Allah, kami jawab panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat di sisi Allah Subhanahu. Dan singkat cerita, masjid tersebut dibangun, pembangunannya selesai, dan sampai detik ini terus berkembang menjadi Masjid Madinah Al-Munawwarah, Masjidun Nabawi di kotanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sejarahnya sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak?
Jadi pondasi pertama yang dibangun oleh Rasulullah untuk bangun negara Islam adalah emas. Orang kompak, emas. Saudara, dari sini kita bisa ngambil beberapa pelajaran. Kenapa kok begitu Nabi sampai ke Madinah? Yang pertama dilakukan oleh Nabi adalah bangun masjid, saudara. Kenapa Nabi nggak bangun gedung permusyawaratan terlebih dahulu? Kenapa Nabi nggak bangun gedung MPR, gedung DPR terlebih dahulu? Kenapa Nabi nggak bangun istana pemimpin negara terlebih dahulu? Tapi masjid yang pertama dibangun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah Allah, setidak-tidaknya dari asas pertama ini ada 3 pelajaran yang bisa kita petik, saudara. Apa pelajarannya? Yang pertama, tadi kita sama-sama dengar, saudara. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun masjid, Rasulullah nggak ngajak sahabatnya terlebih dahulu, nggak. Tapi yang pertama kali Rasulullah lakukan, beliau turun tangan sendiri. Di sini ada pelajaran besar luar biasa. Rasulullah Sayyidul awwalin wal akhirin, afdalul khalqi alal itlaq. Saudara, memberikan contoh. Kalau kamu mau didengar oleh pengikutmu, hai pemimpin, hai yang punya masa, kalau kau mau didengar oleh pengikutmu, kau mau didengar oleh muridmu, tunjukkan. Sebelum kau perintahkan, tunjukkan dulu dengan perilakumu, saudara. Kalau sudah ditunjukkan, otomatis ngikut, nggak bakal diperintah lagi, apalagi perlu dihukum, saudara. Betul? Makanya itu akhlak yang ditunjukkan oleh para guru-guru kita, para pewaris Rasulullah. Saya ingat dulu guru saya Abuya Al-Habib Zain bin Hasan Baharun, sepupu dari Habibana Al-Habib Quraisy bin Qasim Baharun. Habib Qasim dan Habib Hasan adik kakak. Abuya Al-Habib Zain pendiri pesantren Darul Lughah wa Da'wah Bangil. Saya kebetulan alumni situ, saudara. Saya ingat waktu bangun di pondok itu, sedang ngecor salah satu bangunan pondok. Yang pertama turun untuk ngecor siapa? Beliau sendiri yang turun pimpinan pesantren sebelum murid-muridnya, saudara. Ada akhlak, men. Akhlak siapa? Akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan Allah menangkan perjuangan beliau. Mudah-mudahan bisa segera pulang ke Indonesia. Mudah-mudahan bisa hadir ke majelis ini, insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya ingat waktu itu Pak Bu, lagi majelis bulanan di Petamburan. Majelis beliau yang besar setiap hari Minggu pertama. Beliau lagi asyik ngajar di depan ribuan muridnya, saudara. Pertengahan ngajar, rumah tetangganya kebakaran, saudara. Begitu rumah tetangganya kebakaran, apa yang beliau lakukan, saudara? Jamaah disuruh tunggu, jangan bubar dulu, nanti majelis kita lanjutkan lagi, saudara. Dengan jubahnya, dengan imamahnya, beliau turun, saudara. Beliau naik, beliau bawa air, disiram itu api sampai hitam pakaiannya, saudara. Akhlak siapa yang ditunjukkan? Akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Makanya para pemimpin kalau mau diikuti, didengar rakyatnya, sebelum berkata-kata tunjukkan dulu dengan perbuatan. Betul. Sekarang lagi rame urusan vaksin. Rakyat banyak meragukan, waduh ini vaksin nanti kenapa-napa kalau kita dapat vaksin ini. Padahal sedang butuh ini kita, saudara, vaksin. Rakyat banyak meragukan, rakyat banyak takut, banyak isu begini begitu, banyak gosip begini begitu. Gampang, saudara. Kalau mau vaksin didengerin rakyat, mestinya yang pertama divaksin presiden, saudara. Betul? Vaksin presiden-presiden, menteri-menteri vaksin duluan, gubernur-gubernur vaksin duluan, bupati-bupati vaksin duluan. Betul? Saya jamin 1000% kalau pejabat-pejabat duluan yang divaksin, pasti rakyatnya bakal nurut, saudara. Betul lah betul? Betul lah betul? Masya Allah, contoh Rasulullah, akhlaknya Rasulullah duluan sebelum yang lain, saudara. Belum lagi ini sekarang lagi rame soal sertifikasi da'i, saudara. Da'i mesti disertifikat. Itu da'i udah kayak frozen food pakai sertifikat, saudara. Mumpung aja Jastam nih frozen food, saya jadi inget frozen food. Frozen food kan ada sertifikat MUI itu distempel. Da'i udah kayak frozen food pakai sertifikat, saudara. Anda mau sertifikasi ulama, sertifikasi habaib, sertifikasi kiai,
berarti yang sertifikasi harus yang lebih tinggi. Saya mau tanya, di Kuningan siapa yang berani sertifikasi Habib Quraisy Mbah Harun, saudara? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Pikir dong, Mi. Insya Allah, ini nggak main-main, saudara. Yang Anda mau sertifikat tuh ulama-ulama besar, yang dari kecil sampai tua ngaji. Terus yang mau sertifikasi siapa? Kebalik, mestinya bukan dai yang disertifikasi, mestinya menteri yang disertifikasi, saudara. Betul? Menteri Agama sebelum ngomong sertifikasi, mestinya Menteri Agama yang disertifikasi. Bisa nggak dia ngaji dengan benar? Bisa nggak dia baca kitab? Bisa nggak khutbah Jumat dengan benar? Betul. Hati-hati, yang begini-begini nih bisa politis nanti. Akhirnya nanti yang baik sama rezim dapat sertifikat. Yang model-model saya ya nggak bakalan dapat sertifikat, udah dah. Jangan mimpi. Hati-hati, yang seperti ini bisa mengekang kebebasan daripada berpendapat, bahkan bertentangan daripada konstitusi negara kita. Dan yang seperti ini berbahaya, bisa menyebabkan konflik di tengah publik. Na'udzubillah, min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya itu yang pertama, saudara, pelajaran yang bisa kita petik, saudara. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik yang tidak kalah pentingnya. Kenapa Rasulullah begitu sampai ke Madinah? Yang pertama dibangun oleh Nabi SAW masjid. Kenapa bukan yang lainnya? Kenapa masjid duluan? Saudara, secara tidak langsung Rasulullah mau ngasih pesan nama kita. Shalah qabla kulli syai. Salat. Kamu kalau mau selamat hidupnya, kalau mau bahagia hidupnya, kalau mau tenang hidupnya, kalau mau berkah hidupnya, sholat. As-salat qabla kulli syai. Sholat dulu sebelum yang lainnya. Saya gara-gara pakai jubahnya Habib Rifki jadi tambah galak nih malam perasaannya. Dipaksa tadi sama beliau, biasanya pakai jas putih, dipaksa sama beliau dikuncin pintu. Habib kalau nggak pakai jubah hijau saya nggak bukain pintu ini, katanya. Insyaallah, dan Habib Rifki panjang umur, sehatul afiat, ditambahkan istrinya insyaallah. Amin ya robbal. Kasihan akhwat-akhwat banyak yang ngantri sama Habib Rifki tapi cuma satu. Masya Allah. Ini saya pulang ke rumah Habib Rifki dikunciin pintu, nggak boleh masuk sama bininya ini. Masya Allah. As-salah qabla kulli syai. Yang utama sholat. Bahkan khususnya sholat berjamaah, saudara. Masya Allah. Ini gak main-main. Tadi saya bahas di Dharma, Pak Bupati tadi hadir. Bagaimana Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, bahwasanya Rasul SAW bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin falahu mithlu ajril haj al muhrim. Ini sebenarnya hadis ini kalau dibawain travel rugi ini, saudara. Apa kata Nabi? Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci. Keluarnya kemana ya Rasulullah? Ila salatin maktubatin. Keluar ke masjid sholat berjamaah. Apa yang dia dapatkan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, falahu mithlu ajril haj al-muhrim. Maka dia dapat pahala seperti orang yang haji, yang ihram, saudara. Haji nggak gampang, Pak Bu. Tahun ini di Mekah Al-Mukarramah, biasanya jamaah haji dalam satu tahun itu, satu musim kurang lebih 2.500.000 orang biasanya. Tahun ini karena Covid, jamaah haji jumlahnya kurang lebih hanya 1.000 orang, saudara. Itu pun dari dalam Saudi. WNI yang dari dalam Saudi yang ikut haji tahun ini cuma 4 orang dipilih. Susah, nggak gampang kita mau haji. Jangankan lagi musim Covid gini, lagi nggak ada Covid aja kita mau kalau mau haji, masya Allah. Lagi nggak ada Covid mau haji, kalau mau lewat reguler berapa?
15 tahun nunggunya, daftar sekarang 15 tahun lagi, 20 tahun lagi baru berangkat, sudah. Mau pakai VIP lewat travel, berapa? Ada yang 200 juta, ada yang 300 juta, ada yang 500 juta. Nggak mudah. Walaupun semuanya kembali kepada panggilan Allah, saudara. Tapi secara sabab zahir susah orang haji. Tidak mudah, saudara. Akan tetapi ternyata Nabi Muhammad udah kasih solusinya. Kata Nabi, siapa yang sholat 5 waktu di masjid berjamaah, setiap dia sholat seperti orang yang haji, yang ihram. Saudara, sekaya-kayanya orang, sehebat-hebatnya orang, Raja Saudi sekalipun tidak bisa haji lebih dari sekali setahun, saudara. Betul? Bisa nggak orang haji lebih dari sekali setahun? Nggak bisa. Musim haji sekali doang setahun, nggak bisa. Sekaya-kayanya orang nggak bisa haji 1 tahun lebih dari sekali, saudara. Tapi Nabi Muhammad udah siapkan solusinya. Kamu sholat 5 waktu di masjid berjamaah, khususnya yang laki-laki. Kalau yang perempuan, apalagi yang cantik, tidak ada mahramnya, maka dianjurkan sholatnya di rumah lebih afdol. Niatkan yang seperti ini, insya Allah juga dapat pahalanya, saudara. Tapi yang laki-laki di masjid sehari 5 kali, Anda bisa mendapatkan pahala haji. Nggak heran kalau dalam satu hadis diriwayatkan, dikutip oleh Al-Imam Al-Allamah Murtada Az-Zabidi di dalam kitabnya Ithaf Sadah Al-Muttaqin bi Syarh Ihya Ulumuddin. Dikutip apa di dalam situ, saudara? Bahwasanya barang siapa man shalla jama'atan 5 shalawat faqad mala'a barran wa bahran ibadatan. Barang siapa yang jaga sholat 5 waktu dalam berjamaah, apa kata Nabi? Maka dia sadar atau tidak telah mengisi seisi bumi dengan amal ibadah buat dirinya, saudara. Masya Allah. Jadi Nabi itu sampai peringatin dengan cara Rasulullah hijrah. Asas pertama yang diletakkan, masjid sholat kamu jaga sebelum yang lainnya. Masya Allah, makanya gak heran ulama-ulama salaf dulu tuh sadar, Pak Bu. Begitu mereka tinggalkan sholat, nyesalnya luar biasa. Sholat jamaah mereka ketinggalan. Bukan ketinggalan sholat berjamaah. Nyesalnya luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab, sebagaimana dikutip dalam kitab Irsyadul Ibad dari Imam Al-Maribari. Sayyidina Umar bin Khattab, Pak Bu, pernah suatu saat Sayyidina Umar lagi di kebun. Beliau asyik di kebunnya, sampai-sampai gak sadar sholat asar berjamaah sudah selesai. Yang udah selesai bukan sholat, waktu sholatnya bukan, sholat asar berjamaahnya sudah selesai. Begitu beliau keluar kebun, ternyata sholat asar berjamaah di Masjid Nabawi sudah selesai. Anda tahu bagaimana respon Sayyidina Umar, saudara? Beliau kaget, sedih luar biasa. Beliau katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fatatni salatul asar fil jamaah, ushidukum anna ma wara hadal ha'id sadaqatan lil muslimin. Kata Sayyidina Umar, Innalillah, aku ketinggalan sholat jamaah gara-gara kebun ini. Maka saksikanlah kalian semua, kebun ini aku sedekahkan semuanya untuk umat Islam sebagai tebusan aku ketinggalan sholat jamaah, saudara. Kenapa Sayyidina Umar sampai seperti itu nyesalnya? Beliau sadar ruginya nggak sholat jamaah itu seperti apa, sadar. Makanya nyesalnya sampai seperti itu. Kita apa pernah kita nyesal ketinggalan jamaah, saudara? Hatim al-Asam, bagaimana dikutip dalam Tanbihul Ghafilin oleh As-Samarqandi, orang ulama sufi besar, Hatim al-Asam. Pada suatu saat ketinggalan sholat berjamaah. Lalu ada satu ulama di zamannya itu Abu Ishaq al-Bukhari datang kepada Hatim al-Asam ta'ziyah. Saya turut berduka cita kamu ketinggalan sholat jamaah. Anda tahu apa kata Hatim al-Asam, saudara? Apakah beliau tersinggung? Enggak. Kata Hatim al-Asam, ini baru benar. Saya dapat musibah ketinggalan sholat jamaah, dia datang takziah untuk saya. Andai kata anak saya yang meninggal, pasti udah puluhan ribu orang yang datang takziah ke saya. Tapi saya sholat jamaah ketinggalan, ini musibah besar. Cuma satu yang takziah ke saya. Kenapa demikian, kata Hatim al-Asam? Karena orang sekarang yang mereka pikirin dunia, musibah agama bagi mereka nggak ada artinya, yang penting dunianya aman. Na'udzubillah min. Bahkan Hatim al-Asam bersumpah, saudara. Beliau bersumpah, andai kata semua anakku mati, beliau, demi Allah,
itu lebih ringan bagiku daripada aku ketinggalan sekali sholat jamaah, saudara. Masya Allah, kenapa sampai seperti itu? Karena tahu ruginya itu seperti apa, tahu. Ruginya seperti apa, merasakan mereka. Karena melihatnya dengan iman. Tapi kita kenapa kok santai-santai aja? Seumur hidup kita jarang berjamaah. Kenapa kita nggak nyesal, saudara? Karena kita melihatnya hanya yang duniawi, yang kasat mata. Kalau tokonya rugi baru nyesel. Kalau ada barangnya hilang baru nyesel. Kalau ada jabatannya yang tidak didapatkan baru nyesel. Tapi kalau sholat jamaahnya ketinggalan, tidak ada penyesalan sama sekali, saudara. Oleh karena itu mulai detik ini, saudara, kita sudah tahu bagaimana pentingnya sholat jamaah. Rasulullah dahulukan masjid sebelum lainnya, saudara. Mulai detik ini, jangan pernah kita tinggalkan sholat berjamaah. Wabil khusus di masjid, kita sudah terlalu banyak dosa, saudara. Amalan-amalan seperti ini yang bisa melebur daripada dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat berjamaah. Makanya jawab yang kompak, siap istiqomah sholat berjamaah. Kurang keras, siap istiqomah sholat berjamaah. Takbir. Sallu ala nabi. Kemudian yang ketiga, saudara, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sholat jamaah ini. Ini dikutip oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Kenapa Rasulullah langsung bangun masjid? Kenapa belum yang lainnya, saudara? Karena yang namanya sebuah negara tidak akan pernah tegak dan sukses kecuali kalau persaudaraan di antara mereka solid, saudara. Persaudaraan tidak akan pernah solid selama masih ada sekat-sekat ekonomi, selama masih ada sekat-sekat sosial, selama masih ada sekat-sekat politik, selama masih ada sekat-sekat jabatan. Itu tidak akan pernah sukses, saudara. Karenanya Rasulullah bangun masjid. Masjid tersebut jadi pusat pertemuan muslimin. Bukan hanya sehari sekali atau seminggu sekali, tapi sehari 5 kali. Umat Islam kumpul di masjid. Sofnya tidak dibeda-bedakan, saudara. Saya mau tanya, di dalam masjid dibedakan nggak antara sof pejabat sama sof rakyat? Dibedakan nggak antara sof orang kaya dengan sof orang miskin? Dibedakan nggak antara sof gembel dengan sof pengusaha? Rasulullah bangun masjid, saudara, karena hanya masjid yang bisa menyatukan mereka. Dengan perbedaan politik di antara mereka, dengan kesenjangan ekonomi di antara mereka, dengan perbedaan status sosial di antara mereka, masjid yang bisa menyatukan mereka. Sehingga kalau sehari 5 kali umat Islam berkumpul, maka mereka akan solid, di antara mereka akan ada kasih sayang, saudara. Kita kalau udah kumpul sehari 5 kali, Pak Bu, begitu ada satu saudara kita yang sakit, kita cari. Ini kemana? Biasanya kelihatan. Biasanya ada, kok nggak ada ini? Kemana ini? Kenapa? Karena kita sehari-hari bareng dia. Tapi karena kita nggak pernah bersatu di masjid, kita nggak tahu. Tetangga kita sakit, kita nggak tahu, saudara. Tetangga kita susah, kita tidak tahu. Tetangga kita sengsara, kita nggak tahu. Kenapa? Karena tidak ada persatuan di antara kita. Karenanya, saudara, nggak heran. Kalau Rasul begitu marah, begitu ada laki-laki yang nggak berjamaah di masjid, saudara. Saking marahnya Nabi, sampai Nabi mengatakan apa, saudara? Dalam Sahihul Bukhari, hamamtu ana amura bisalah fatuqam. Kata Rasulullah, aku pengen banget, sekali-sekali aku pengen banget memerintahkan supaya sholat didirikan, kemudian ada yang jadi imam, tapi saya nggak mau ikut sholat. Kata Rasulullah, saya pengen ngajak sekelompok orang pegang kayu bakar, ngecek keliling ke kampung-kampung. Saya pengen, kata Rasulullah, bakar rumah itu orang-orang yang gak ikut sholat jamaah, saudara. Ini kata Rasulullah. Berani Anda nilai Rasulullah radikal? Berani Anda nilai Rasulullah ekstrim? Kalau cerita tentang Nabi jangan cuma lembut-lembut sabarnya doang, bakarnya juga mesti diceritain, saudara. Betul-betul. Nabi mau bakar, walaupun itu belum terjadi. Tapi Nabi sampaikan di Sahihul Bukhari, ya, di sini. Nabi sampai punya keinginan untuk bakar rumah mereka yang tidak berjamaah. Kenapa? Karena orang-orang yang berjamaah tidak mau berjamaah di masjid, orang itu eksklusif, saudara. Itu yang bikin masyarakat nggak bisa bersatu. Itu yang bikin negara tidak akan pernah kuat manakala masyarakat tidak bersatu. Karenanya ini menjadi pengganjal di tengah-tengah perjuangan umat Islam. Oleh karena itu, saudara,
Jangan mimpi umat Islam bisa unggul. Unggul politiknya, unggul ekonominya, unggul adabnya, unggul akhlaknya. Jangan mimpi selama masjid-masjid kita masih sepi, saudara. Saya senang malam hari ini tablik akbar. Yang hadir malam hari ini lebih dari 10.000 orang, saudara. Dari ujung ke ujung luar biasa. Insya Allah turun rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya senang malam hari ini begitu banyak yang hadir. Semangat, berkumpul, mengharapkan ilmu, mengharapkan keberkahan. Demi Allah, tapi saya lebih senang lagi kalau besok sholat subuh berjamaah penuh masjid-masjid, saudara. Jangan mimpi umat Islam menang, saudara. Makanya mereka mengatakan apa? Selama masjid-masjid masih sepi, selama sholat subuh khususnya yang menjadi tolak ukur hanya satu shaf, maka jangan mimpi umat Islam bisa merebut Masjidil Aqsa, saudara. Jangan mimpi umat Islam bisa menang. Tapi saudara, manakala sholat berjamaah di masjid-masjid sudah penuh, umatnya solid, ada kebersamaan, maka demi Allah tidak akan ada yang bisa untuk mencabik-cabik dan melawan umat Islam, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya umat Islam, siap ramaikan masjid-masjid, siap hidupkan masjid-masjid. Kaum laki siap istiqamah berjamaah di masjid. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Itu yang pertama, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Saya anak parantos ngartos. Alhamdulillah. Jadi pondasi yang pertama adalah masjid. Setengah 11. Pak Bupati udah ngantuk. Lanjut atau tidak? Masih semangat? Udah malam. Lanjut. Yakin? Betul. Saya mau dengar orang Kuningan mana semangatnya, angkat tangan semua. Takbir. Sallu ala Nabi. Yang pertama, saudara. Yang kedua, fondasi yang kedua yang diletakkan oleh Nabi ketika Nabi sampai ke Madinah. Apa fondasi yang kedua, saudara? Fondasi yang kedua yang diletakkan oleh Nabi adalah al-uhuwah bainal muslimin. Persaudaraan di antara umat Islam. Sebelum Nabi persaudarakan mereka dengan kalimat iman, dulunya yang orang Mekah, orang Madinah, nggak ada urusan satu sama lain. Masing-masing dengan sukunya, saudara. Tapi setelah Nabi hijrah dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah, mereka dipersatukan dengan iman, saudara. Mereka dipersaudarakan dengan Islam. Bahkan di awal-awal hijrah, saudara, Rasulullah tunjuk beberapa orang dari Muhajirin dan Ansor untuk dipersaudarakan. Di sini disebutkan nama Syekh Al-Buti. Faja'ala Ja'far bin Abi Talib wa Mu'adh bin Jabal Akhwain. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib dari kalangan Muhajir dipersaudarakan dengan Sayyidina Mu'adh ibn Jabal dari kalangan Ansor. Wa ja'ala Hamzah bin Abdul Muttalib wa Zaid ibn Harithah Akhwain. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dari kalangan Muhajir dipersaudarakan dengan Sayyidina Zaid ibn Harithah dari kalangan Ansor. Wa ja'ala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa Kharijah bin Zuhair akhwain. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Kharijah bin Zuhair dijadikan adik kakak bersaudara, saudara. Dan seterusnya Sayyidina Umar ibn Khattab dengan Sayyidina Utban ibn Malik dijadikan akhwain. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf dan Sayyidina Sa'id ibn Rabi' dijadikan akhwain. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat Rasulullah yang dijadikan saudara, adik kakak, saudara. Persaudaraan ini bukan sekedar jadi saudara, bukan sekedar status saudara angkat, apalagi kayak anak sekarang banyak yang PHP dengan alasan jadi adik-adian, saudara. Bukan sekedar saudara, tapi persaudaraan pada saat itu melebihi saudara dari nasab, saudara.
Di awal-awal hijrah melebihi saudara kandung sendiri. Mereka tadi dua-dua sepasang-sepasang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Satu sama lain saling mewarisi di awal-awal hijrah. Bahkan di antara mereka ada yang muhajir datang nih saudaranya yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Datang ke Madinah dalam keadaan meninggalkan istrinya di Mekah, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya. Diduduk, kamu saudaraku. Kita sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Maka mulai sekarang nih, saya punya istri 4. Ambil, aku ceraikan 2, kamu pilih yang mana? Ambil jadi istrimu itu. Ya 2. Sampai seperti itunya saudara dipersaudarakan oleh Rasulullah. Saya punya harta sekian, kita bagi 2. Saya punya rumah, kita bagi 2. Luar biasa. Dan hukum waris-waris di antara mereka terus berlaku. Sampai batas masa tertentu, hukum itu dihapus saudara. Dan dikembalikan lagi seperti sekarang. Hukum waris itu kepada saudara-saudara yang memang disebutkan dalam ilmu faraid. Seperti anak, orang tua, saudara dan lain sebagainya saudara. Luar biasa, dari sini kita ngambil pelajaran. Bahwasanya Rasulullah SAW ini mempersaudarakan kita umat Islam luar biasa. Walaupun sukunya beda. Walaupun organisasinya beda, walaupun warna kulitnya beda, walaupun bahasanya beda, selama engkau muslim, aku muslim, kita bersaudara saudara. Betul? Betul? Persaudaraan sebangsa bagus. Ada saudara sebangsa dan setanah air. Apapun agamanya, dia saudara kita sebangsa dan setanah air. Ada lagi persaudaraan sesama manusia, ukhuwah insaniyah. Itu bagus selama bukan kafir harbi, selama dia kafir dhimmi, tidak memerangi kita, maka kita perlakukan mereka yang beda agama dengan baik saudara. Tapi jangan lupa di atas itu semua ada yang paling tinggi, ukhuwah imaniyah, persaudaraan sesama muslim, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya saudara. Betul? Mohon maaf saudara, mohon maaf, saya sedih sekarang. Saya sedih luar biasa. Banyak di antara kita yang sudah fanatik buta. Lupa prioritas dalam kehidupan tuh lupa. Lebih mesra dengan saudaranya yang beda agama ketimbang saudara seiman saudara. Kita nggak dilarang berbuat baik dengan mereka yang beda agama, bahkan haram kita ganggu mereka selama mereka gak ganggu kita saudara. Islam mengajarkan kita toleransi. Tapi jangan lupa Islam juga mengajarkan kita saudara kita di atas yang lain. Saya heran giliran sama orang kafir, mesra luar biasa. Giliran sama-sama muslim, cuma beda organisasi, dimusuhinnya luar biasa saudara. Cuma beda organisasi, dimusuhinnya luar biasa. Bencinya luar biasa. Antipatinya luar biasa. Ajaran siapa ini saudara? Ajaran siapa ini? Masya Allah, oleh karena itu tanamkan dalam diri kita. Persaudaraan sesama manusia, ukhuwah insaniyah bagus. Persaudaraan sebangsa dan setanah air bagus. Harus saudara, kita ada persaudaraan sebangsa dan setanah air. Agar bangsa ini bisa bangkit saudara. Tapi jangan lupa, persaudaraan sesama muslim di atas segalanya saudara. Apapun majelisnya, apapun organisasinya, apapun warna benderanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, sesama Islam kita adalah bersaudara. Alhamdulillah. Makanya Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan Allah selalu menangkan perjuangan beliau. Beliau pesan kepada kami di FPI, apa pesan beliau? Saya haramkan fanatik buta di FPI. Saya ingatkan laskar-laskar FPI, pesan amanat dari beliau, saya haramkan fanatik buta di FPI, kata beliau. Silahkan kita berkhidmah melalui organisasi, tapi jangan lupa organisasi hanya kendaraan kita, tujuan kita ridho Allah. Organisasi hanya kendaraan, yang penting sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai meletakkan organisasi di atas Islamnya saudara, jangan. Itu amanat beliau saudara. Bahkan beliau pesan apa? Andai kata sewaktu-waktu na'udzubillah min dzalik, andai kata sewaktu-waktu na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan FPI istiqomah terus. Andai kata sewaktu-waktu tahu-tahu kecolongan, ada yang mimpin gak istiqomah, maka FPI wajib menurunkan orang tersebut saudara, nggak boleh ditolong saudara.
Andai kata nggak bisa diturunkan, tinggalkan FPI, kata Habib Rizik, saudara. FPI hanya kendaraan. Kalau melenceng, tidak bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu, kalau fanatik buta bahaya atau tidak? Fanatik buta bahaya atau tidak? Makanya kalau saya katakan majelis taklim, semuanya jawab bersatu. Ormas Islam, majelis taklim, pesantren, habaib, kiai, ulama, santri. Sekarang yang kedua semua jawabnya bersaudara. Majelis taklim, ormas Islam, pesantren, habaib, kiai, umat Islam. Maka saya mau tanya, kira-kira umat Islam siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap kokohkan persatuan? Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Gimana? Belum, lanjut. Baik. Kira-kira jelas itu tidak? Yang kedua ingin saya sampaikan. Waduh, ini udah 10:30 lewat ini deh. Ini kalau di Jakarta jam segini bencong udah ngegas motor, saudara. Orang Kuningan lanjut nggak? Yakin? Udah malam. Lanjut. Ngantuk. Lanjut. Pengen tidur. Lanjut. Lanjut terus. Sampai pagi. Betul. Ente sampai pagi. Anak pulang. Lu pikir gue robot ceramah sampai pagi? Masya Allah, berarti ini semuanya umat Islam kompak, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kemudian pondasi yang ketiga, tadi pondasi yang pertama apa? Masjid. Pondasi yang kedua persaudaraan. Pondasi yang ketiga al-asasus tsani, pondasi yang ketiga yang menjadi pondasi berdirinya negara Islam di tengah-tengah daripada muslimin. Ahlan wa sahlan ya marhaba bil habib. Ahlan wa sahlan bil Habib Syekh Al-Habsyi. Allahumma shalli wa sallam. Saya biasanya kalau beliau udah datang nih makin semangat, jadi lanjut sampai subuh insyaallah. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga, al-asasus tsalits. Pondasi yang ketiga. Apa pondasi yang ketiga, saudara? Setelah Rasulullah bangun masjid, kemudian Nabi SAW persaudarakan di antara umat Islam. Pondasi yang ketiga yang diletakkan oleh Nabi SAW, saudara, adalah kitabatu wathiqah bainal muslimin wa ghairihim. Rasul SAW meletakkan piagam Madinah, wathiqah, piagam Madinah bainal muslimin wa ghairihim, yang mana piagam Madinah tersebut bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi piagam Madinah tersebut untuk semua penduduk Madinah, termasuk yang non muslim, yang Yahudi pada saat itu, saudara. Karena ketika Nabi ke Madinah, mayoritas penduduk Madinah masuk Islam. Tapi ada segelintir orang dari suku Aus itu tetap memeluk daripada agama Yahudi, saudara. Sehingga ketika Nabi sampai di Madinah, setelah Rasul bangun masjid, kemudian dipersaudarakan di antara mereka oleh Nabi. Yang ketiga, Nabi letakkan piagam Madinah. Piagam Madinah ketika itu adalah konstitusi negara Islam yang ada pada saat itu, saudara. Jadi sebelum negara-negara lain mengenal konstitusi, Rasulullah udah terlebih dahulu meletakkan konstitusi, saudara. Sebelum ada negara-negara modern yang mengenal tata negara yang begitu rapi,
Saudara, yang mempelopori adanya konstitusi di dunia ini adalah baginda Nabi besar Muhammad. Ada banyak, saya nggak bisa baca satu-satu. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Ishaq. Ada banyak poin-poin piagam Madinah, konstitusi Madinah yang Rasulullah letakkan sebagai dasar bernegara pada saat itu di Madinah, saudara. Saya nggak bisa baca satu-satu. Intinya, saudara, hikmah yang bisa kita petik dari konstitusi Madinah. Apa hikmah yang bisa kita petik, saudara? Bahwasanya yang pertama, siapa bilang Islam anti politik, saudara? Siapa bilang Islam anti daripada bernegara? Islam ini agama yang sempurna. Bahkan Nabi sendiri yang meletakkan daripada konstitusi Madinah, saudara. Kenapa? Omongan-omongan jangan campur aduk Islam dengan politik, jangan seret-seret Islam ke politik. Itu omongan orang-orang yang pengen berkuasa takut digeser oleh umat Islam, saudara. Itu omongan-omongannya mereka. Kalau umat Islam gak mau berpolitik, umat Islam gak mau memilih siapa wakil rakyatnya, saudara. Gak mau memilih orang-orang yang perjuangkan Islam. Akhirnya nanti orang-orang yang duduk punya wewenang dan kekuasaan orang-orang anti-Islam. Yang gak peduli dengan Islam. Mereka yang bisa bikin undang-undang. Mereka yang bisa rubah-rubah seenaknya, saudara. Makanya pelajaran yang pertama dari piagam Madinah, bahwasanya Islam bukan hanya peduli urusan ibadah. Islam bukan hanya hablum minallah. Islam bukan hanya interaksi sesama umat, tidak, saudara. Tapi Islam dinun wa daulah. Islam adalah agama yang selalu bisa menjawab setiap tantangan zaman, termasuk yang berkait dengan ketatanegaraan. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Kira-kira jelas atau tidak? Insya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik, saudara. Di antara sekian banyak poin di piagam Madinah, ada satu poin yang menarik. Saya bacakan poin nomor ke-12. Kullu ma kana baina ahli hadhihi as-sahifah min hadathin aw ishtijar yukhafu fasaduhu fa inna maraddahu ila Allah azza wa jal wa ila Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, apa Pak Bu? Manakala ada perselisihan di antara penduduk negara ini, manakala ada percekcokan dan ketidaksepakatan di antara mereka, maka semua itu dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya, saudara. Dari sini kita bisa ngambil pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita petik, saudara? Manusia silahkan bikin aturan, gak ada masalah. Islam tidak anti dengan perkembangan zaman. Keliru dan salah. Mereka yang mengatakan negara Indonesia negara tauhid, keliru, saudara. Hukum Indonesia hukum tauhid, keliru, itu salah. Salah itu, saudara. Islam tidak melarang sesama manusia bikin peraturan dengan syarat, satu aja syaratnya. Peraturan bikinan manusia jangan coba-coba nentang peraturan Allah dan Rasulnya. Silahkan manusia bikin aturan, presidenkah itu, menterikah itu, aparatkah itu, gubernur bupatikah itu, DPR-kah itu, silahkan. Tidak ada larangan. Catatannya satu, mengandung kemaslahatan untuk umat, dan yang kedua tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, saudara. Makanya alhamdulillah kita mesti bersyukur hidup di Indonesia, Pak Bu. Alhamdulillah. Para pendiri bangsa kita orang-orang jenius. Khususnya para ulama, para kiai yang ikut menjadi panitia kemerdekaan Indonesia, saudara. Mereka orang-orang jenius. Kenapa saya katakan jenius? Pancasila adalah hasil kejeniusan para pendiri bangsa kita, saudara. Itu dirumuskan ulama, Pancasila gak main-main. Bukan salah-salah, itu konsensus bangsa kita. Tidak main-main Pancasila, saudara. Khususnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang mana itu merupakan sila pokok daripada Pancasila. Bahkan sebelumnya di redaksi asli Pancasila di Piagam Jakarta ditambahkan dengan kewajiban menerapkan syariat Islam bagi setiap pemeluknya, saudara. Dan itu dikuatkan kembali. Piagam Jakarta menjadi ruh daripada Pancasila
dikuatkan oleh dekret Presiden Soekarno pada tahun 1958 atau 59. Saya lupa tepatnya saudara. Tapi ada dekret itu, saya bisa tunjukkan saudara. Ini kecerdasan para pendiri bangsa kita. Mereka taruh sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dijadikan sila pokok. Dengan ruh menerapkan syariat Islam bagi setiap pemeluknya. Di negeri kita setiap warga negara dijamin konstitusi untuk bisa menjalankan ajaran agamanya saudara. Luar biasa. Kenapa? Pancasila dengan sila ketuhanan yang Maha Esa seakan-akan para pendiri bangsa kita pengen ngasih pesan. Silahkan kalian bikin undang-undang. Silahkan kalian berkreasi, silahkan kalian kembangkan negeri ini. Yang penting satu syaratnya, tidak boleh ada satu pasal pun di negeri ini yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan Maha Esa saudara. Takbir. Saya mau tanya, kalau begitu para pendiri bangsa kita cerdas atau tidak? Hebat atau tidak? Genius atau tidak? Itu Pancasila, makanya jangan main-main dengan Pancasila. Bersyukur kita hasil ijtihad para pendiri bangsa kita saudara. Tidak boleh ada satu undang-undang pun yang bertentangan dengan ketuhanan Maha Esa. Makanya kalau sewaktu-waktu ada yang melegalkan miras, bikin aturan. Padahal Pancasila ketuhanan Maha Esa. Miras bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan Maha Esa saudara. Kalau begitu yang melegalkan miras pengkhianat Pancasila atau bukan? Pengkhianat Pancasila atau bukan? Saya mau tanya, jawab yang kompak. LGBT bertentangan nggak dengan nilai ketuhanan Maha Esa? Andai kata sewaktu-waktu ada yang mendukung LGBT, berarti dia pengkhianat Pancasila atau bukan? Pengkhianat Pancasila atau bukan? Jawab lagi yang kompak. Judi, narkoba, narkotika dan lain sebagainya bertentangan nggak dengan nilai ketuhanan Maha Esa? Kalau begitu manakala sewaktu-waktu saudara, sewaktu-waktu ada yang melegalkan itu, atau ada yang mendukung itu, berarti pengkhianat Pancasila atau bukan? Pengkhianat Pancasila atau bukan? Cabut undang-undangnya, betul. Kita punya hak konstitusi untuk itu, untuk menuntut dengan cara judicial review dan lain sebagainya. Itu hak konstitusi sebagai warga negara, saudara. Yang penting caranya cara yang konstitusional. Jelas atau tidak? Pertanyaan satu lagi. Komunisme bertentangan gak dengan nilai ketuhanan Maha Esa? Orang kompak, bertentangan atau tidak? Bertentangan atau tidak? Liberalisme bertentangan gak dengan nilai ketuhanan Maha Esa? Sekularisme bertentangan gak dengan nilai ketuhanan Maha Esa? Berarti kalau ada yang dukung komunisme, Leninisme, Marxisme, liberalisme, sekularisme, berarti pengkhianat Pancasila atau bukan? Pengkhianat Pancasila atau bukan? Pahami dengan baik saudara. Pahami para pendiri bangsa kita. Makanya kemarin Pak Bu, kenapa umat Islam begitu kencang teriak masalah RUU HIP. Ini bukan soal politik tapi soal nasib bangsa kita saudara. Kenapa umat Islam begitu kencang? Kami waktu itu bersama anak NKRI, Aliansi Nasional Anti Komunis, yang tergabung di dalamnya hampir 100 organisasi saudara. Kami aksi besar-besar di depan DPR. Ketika itu saya salah satu delegasi yang masuk mewakili umat bersama para alim ulama saudara. Di depan 3 pimpinan DPR RI selain ketua, wakil ketua ada 3 orang. Ketika itu saya sampaikan ada 4 alasan kenapa kami umat Islam menolak RUU HIP. Di antaranya salah satunya saudara, ada pasal di dalam RUU HIP yang mengatakan bahwasanya isinya kurang lebih seperti ini, saya lupa pasalnya pasal berapa. Sila pokok dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia saudara. Ini kelihatannya sederhana Pak Bu, tapi menurut saya ini bahaya. Kenapa? Karena kalau kita melihat sejarah secara historis dan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar dan Konstitusi kita, jelas sila pokoknya adalah ketuhanan yang Maha Esa saudara. Kenapa demikian? Karena orang yang berketuhanan Maha Esa sudah pasti adil dan beradab. Karena adil dan beradab nilai-nilai ketuhanan Maha Esa. Orang yang berketuhanan yang Maha Esa sudah pasti menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Karena Tuhan yang Maha Esa mengajarkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Orang yang berketuhanan yang Maha Esa sudah pasti junjung tinggi musyawarah karena Allah ajarkan musyawarah.
Orang yang berketuhanan Maha Esa sudah pasti berkeadilan sosial. Karena Allah larang itu kezaliman, ketimpangan. Allah suruh kita untuk adil, saudara. Tapi tidak sebaliknya. Makanya wajar kalau ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sila pokok daripada Pancasila. Tahu-tahu mau dirubah, saudara, hati-hati. Saya pikir ini kebetulan tadinya. Ternyata begitu kami cek sejarah di tahun 63, saudara. NIDIT pernah menggariskan manifesto PKI di tahun 63. Apa isi manifesto PKI? Salah satunya mengatakan bahwasanya menurut Partai Komunis, sila pokok dari Pancasila adalah ketuhanan Yang Maha Esa, saudara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawab yang jujur, kira-kira mungkin gak ini kebetulan? Gak mungkin. Bisa di RUU HIP ini ada yang sama dengan manifesto PKI, ini pasti ada yang ngerjain. Itu lewat prolegnas, saudara. Prosesnya tidak mudah, tidak simpel. Makanya kami umat Islam gak terima. Kami akan jaga Pancasila. Kami akan kawal Pancasila, saudara. Jangan sampai penafsiran Pancasila diseret-seret oleh komunisme, saudara. Kiai Haji Isa Ansori pernah mengatakan umat Islam wajib untuk merawat Pancasila. Kenapa? Karena kalau umat Islam merawat Pancasila, maka Pancasila akan ditafsirkan sebagaimana mestinya, segaris dengan syariat Islam dan spirit ketuhanan Yang Maha Esa, saudara. Tapi kalau Pancasila dirawat oleh komunis, akan ditafsirkan dengan tafsir komunis. Kalau Pancasila dirawat oleh liberal, akan ditafsirkan oleh tafsir liberal. Karenanya, saudara, alhamdulillah perjuangan umat Islam menolak RUU HIP dimenangkan oleh Allah. RUU HIP tidak jadi dilanjutkan. Alhamdulillah. Tapi umat Islam tetap mesti hati-hati, saudara. Ini adanya RUU HIP saya sampaikan di depan para pimpinan DPR. Bapak-bapak jangan heran kalau ulama-ulama teriak ada indikasi kebangkitan Neo PKI. Kenapa? Ini salah satu faktanya, indikasinya. Kok bisa sampai masuk ke dalam rancangan undang-undang? Bapak-bapak jangan nuding umat Islam ini berlebihan, habaib berlebihan. Bicara PKI, kami bicara berdasarkan indikasi, kami bicara berdasarkan korinah, kami bicara berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada. Ada indikasi yang mengarah ke situ, saudara. Karenanya umat Islam gak boleh lengah, saudara. Kalau kita lengah tidak jaga negeri ini, nanti yang akan capek anak cucu kita, saudara. Saya ingatkan para pejabat, saya ingatkan para aparat, saya ingatkan para pemangku daripada kekuasaan. Anda akan mati, saudara. Jangan sampai setelah mati Anda menanggung dosa yang tidak akan ada habisnya karena Anda membela mereka. Jaga NKRI, jaga Indonesia, saudara. Umat Islam tidak boleh jatuh ke lubang yang sama dua kalinya. Sudah cukup bangsa ini menderita karena kebangkitan daripada komunisme. Saya nggak ngajak kita untuk berontak, saya tidak ngajak kita untuk anarkis, saya tidak ngajak kalian untuk radikalis. Tapi saya ajak umat Islam untuk waspada, saudara. Orang yang cerdas tahu kapan dia mesti bergerak, kapan dia mesti bangkit, tahu kapan dia mesti diam, kapan dia mesti berdiri, saudara. Karenanya hati-hati, jangan sampai umat Islam jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Cukup dari tahun 48 sampai 65 berapa pembantaian yang terjadi, saudara. Berapa rakyat yang mati oleh PKI, berapa santri yang dibunuh, berapa kiai yang dibunuh, berapa pejabat yang dibunuh, berapa jenderal yang dibunuh. Cukup. Jangan sampai ini terulang lagi, saudara. Karenanya jawab yang kompak, umat Islam jawab yang kompak. Kira-kira kalau sampai Neo PKI mau bangkit lagi, rela atau tidak? Kalau Pancasila mau diobok-obok, rela atau tidak? Kalau Pancasila mau dikutik-kutik, rela atau tidak? Kalau umat Islam mau diobok-obok, rela atau tidak? Jawab yang keras, siapa musuh umat Islam? Kurang keras, siapa musuh umat Islam? Siapa yang bunuh ulama? Siapa yang bunuh habaib? Siapa yang bunuh kiai? Siapa yang bunuh jenderal? Siapa yang bunuh pejabat? Kalau PKI mau bangkit lagi, rela atau tidak? Diam atau lawan? Karenanya, saudara, catat omongan saya baik-baik. Kalau sampai umat Islam lengah dan sampai dibuka pintu mereka untuk bangkit lagi, yang pertama akan dibunuh adalah habaib dan kiai, saudara. Catat omongan saya baik-baik. Yang pertama kali akan dibunuh, tolong jangan bercanda, ini masalah bukan mainan, saudara. Bangsa kita perlu diselamatkan oleh umat Islam. Pancasila harus kita jaga, saudara. Kalau sampai ini terjadi, yang akan pertama diincar adalah habaib, kiai dan ulama dan pejabat yang lurus, saudara. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Karenanya demi Allah, kami cinta NKRI, saudara. Kami cinta Indonesia.
Kami cinta bangsa ini. Demi Allah, kami tidak rela sampai bangsa ini dirusak, saudara. Apapun yang terjadi, kami tidak akan mundur, saudara. Dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, kami tidak akan mundur untuk menjaga Indonesia dari komunisme, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka saya mau tanya umat Islam, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap jaga NKRI, siap jaga Pancasila. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sebelum kita baca sholawat badar, terakhir saya ingin ingatkan, kita saat ini bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia sedang dicoba oleh Allah dengan wabah COVID-19. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim, bagaimana sih sikap yang seharusnya kita ambil? Saudara, amanat dari imam besar Sayyidul Walid Al-Habib Rizik. Umat Islam di Indonesia jangan terlalu khawatir di satu sisi. Kenapa? Karena kita punya iman. Tidak ada yang bisa menimpa kita apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu. Tawakal kepada Allah. Tapi di sisi lain jangan lupa, iman saja nggak cukup, saudara. Tuntutan Islam nggak seperti itu. Islam menuntut kita juga ikhtiar. Makanya dalam hadis Pak Bu, Nabi mengatakan apa? La udwa wa la tiyarata. Kata Nabi, nggak ada yang menular. Kata Nabi, nggak ada yang menular. Maksudnya apa nggak ada yang menular? Tidak ada yang menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, Nabi mengatakan di hadis yang lain, firru minal majdhum firaraka minal asad. Kata Nabi, kalau kamu ketemu orang yang sakit juzam, larilah kamu dari dia sebagaimana kau lari ketika ketemu singa. Orang Kuningan kalau ketemu singa lari atau tidak? Enggak lari, saya doain pas pulang ketemu. Yang ngomong enggak lari, bohong ente. Nabi sampai ngasih contohnya nggak nanggung-nanggung. Larilah kamu dari orang yang sakit juzam sebagaimana kau lari kalau ketemu singa. Gimana kencangnya kita kalau lari ketemu singa, saudara? Artinya Nabi mengatakan memang tidak ada yang menular dengan izin Allah, tapi kamu juga mesti ikhtiar. Makanya imam besar pesan apa umat Islam ini melihat ini COVID makin meningkat. Di Malaysia, saudara, pemerintah Malaysia sukses. Saat ini di Malaysia sehari nambahnya cuma 6 kasus, 5 kasus, bahkan sempat beberapa minggu itu 0 kasus nambahnya. Karena mereka dari awal serius. Kalau di sini dari awal ada yang bercanda, nanggepin pakai bercanda, saudara. Yang bilang COVID nggak akan masuk Indonesia, kita goyang ubur-ubur aja. Sekarang baru kelabakan, jangan sombong, jangan takabur. Allah nggak senang orang takabur, itu fakta. Saya bicara fakta, silakan buka faktanya, saudara. Itu ada, saya bukan provokasi, bukan hate, bukan menebarkan kebencian, ini fakta. Jangan takabur, ikhtiar. Amanat imam besar Habib Rizik tetap satu protokol. Kesian Pak Bu, saya kenal dengan kawan-kawan medis, kesian. Saya kenal dengan kawan-kawan dokter ahli paru, mereka luar biasa perjuangannya. Pagi, siang, sore, malam kerja dengan menggunakan APD, saudara. Rumah sakit udah penuh sampai ke lorong-lorong. Ini gak main-main. Belum lagi suster-suster, perawat-perawat, kesian mereka. Kalau elit sih masih enak, saudara. Bahkan mohon maaf ada indikasi-indikasi ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Yang kesian tuh yang di bawah, yang di garda terdepan, dokter, perawat, bahkan sampai detik ini Indonesia berduka. Kenapa? 100 dokter meninggal dunia karena COVID, saudara. Ini prihatin kita mestinya, karenanya amanat imam besar Habib Rizik Syihab. Jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh kita. Dan yang terpenting patuhi protokol. Ini masih banyak yang gak pakai masker nih. Mudah-mudahan malam ini insya Allah dijaga oleh Allah. Tapi saya minta besok ini bukan sekedar tanggung jawab kita dengan pemerintah, ini tanggung jawab kita dengan Allah, saudara.
Saya aja bawa masker kemari. Ini masker saya copot pas ceramah, soalnya kalau saya nggak copot pas ceramah terus ceramah, kayak saya copot. Pakai, itu tanggung jawab kita dengan Islam, tanggung jawab kita dengan Allah. Makanya yang pertama mesti dilakukan ikhtiar, kemudian tawakal. Tadi ikhtiarnya udah saya jelaskan, ikut protokol. Kemudian tawakalnya bagaimana caranya, Beb? Tawakal bukan sekedar dengan tawakal berserah diri, tapi tawakal dengan melakukan ibadah-ibadah yang bisa menjaga kita. Di antaranya apa? Saya mau kasih amalan, ada 2. Yang pertama, yang mau aman dari corona dan segala macam bala. Aman dari corona dan segala macam bala. Saudara, kalau mau aman ada 2. Yang pertama, sholat subuh dan isya berjamaah. 5 waktu lebih bagus. Tapi wabil khusus subuh dan isya. Kenapa? Karena janji dari Rasulullah. Kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah hatta yumsi. Wa man shalla al-isya fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah hatta yusbih. Orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam lindungan Allah sampai sore hari. Orang yang sholat isya berjamaah, maka dia dalam lindungan Allah sampai pagi hari. Orang kalau ada dalam lindungan Allah, aman dari segala macam musibah, saudara. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Kalau mau aman, sholat subuh isya berjamaah selain ikhtiar tadi. Kemudian yang kedua, saya mau kasih amalan untuk orang Kuningan. Dari guru mulia Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun matta'anallahu bituli hayati syarifah. Dapat amalan dari beliau, amalan ini mujarrab dari salafun saleh. Jika ada wabah, yang baca amalan ini insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mau dengar atau tidak amalannya? Sederhana, gampang, hanya makan waktu sebentar. Amalannya baca potongan ayat. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Apalah enggak? Coba ikutin saya. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Hafal enggak? Coba ulangin. 1, 2, 3. Itu dijadikan zikir. Habis sholat subuh 70 kali. Habis sholat maghrib atau isya 70 kali. Maghrib atau isya, berarti salah satu. Apa bacanya? Habis subuh berapa kali? Habis maghrib atau isya berapa kali? Yang baca ini istiqomah, insya Allah Allah jaga dari wabah ini. Amin ya rabbal. Karena saya dapat izin dari beliau, saya ijazahkan semua yang hadir di sini dan untuk keluarganya yang di rumah, sanak familinya, baca, amalkan, insya Allah dijaga oleh Allah. Saya ijazahkan sebagaimana saya terima ijazah itu dari guru saya. Semua katakan gobilatul ijazah. Terakhir sama-sama kita baca sholawat badar dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahlul badar yang punya hajat Allah gobul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, dan kita niat mudah-mudahan berkat Rasulullah dan ahlul badar, mudah-mudahan corona diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Habibana Al-Habib Quraisy Baharun Allah jaga zahir batinnya. Orang-orang yang menginginkan keburukan terhadap beliau mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Kalau memang nggak dapat hidayah, mudah-mudahan keburukan itu dikembalikan kepada orang tersebut. Dan orang-orang, dan mudah-mudahan Imam Besar Al-Habib Rizik bisa segera pulang ke Indonesia dalam keadaan dimenangkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Kira-kira kalau beliau mau pulang, orang Kuningan siap jemput atau tidak? Siap rame-rame jemput? Siap rame-rame jemput? Takbir. Orang mau jemput boleh enggak? Kalau ada keluarga kita nih pulang haji, pakai travelnya Haji Alfan misalkan, sekalian promosi sedikit. Orang keluarga kita pulang haji, kita mau jemput ke Jakarta boleh nggak? Keluarga kita pulang umroh, kita mau jemput ke Jakarta boleh nggak? Keluarga kita habis pulang kerja di luar negeri mau jemput ke Jakarta boleh nggak? Keluarga kita pulang sekolah mau jemput ke Jakarta boleh nggak? Makanya kalau imam besar kita mau jemput boleh atau tidak? Siap jemput ke Jakarta, siap kita putihkan Jakarta. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim barik. Sama-sama kita baca sholawat badar semuanya. Hadrah ikut, backing vokal juga ikut. Jangan backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Nah, ayo.
Dan sambil jangan ada yang pulang satupun, setelah ini Habib dan Habib Quraisy akan naik untuk melanjutkan acara kita. Siap untuk lanjut? Insya jangan ada satupun yang bergerak dari tempatnya, jangan ada yang berdiri, duduk sampai beliau datang dan sampai beliau tuntas. Karena inti dari acara malam hari ini adalah ceramah beliau. Saya pun datang dari Jakarta untuk mendapatkan keberkahan dan ilmu daripada beliau. Insya, ayo semuanya semua sama-sama hadrohnya ikut backing vokal, jangan ikut biar jamaah jadi backing vokal. Keluarkan suaranya semua. Salatullah, salamullah. Salatullah salamullah ala Yasin. Kurang kompak salatullah. Allah salatullah salamullah ala Yasin. Semua angkat tangan minta sama Allah. Tawassalna keluarkan suaranya untuk Rasulullah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan والسلام عليك يا رسول الله. خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل صلى الله ربنا
Sallu ala nabi. Semuanya duduk kembali, yang tertib. Semuanya duduk kembali. Terakhir, kita bacakan Fatihah. Untuk dengan niat mudah-mudahan para ulama kita, para habaib kita dijaga oleh Allah. Wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Quraish Ibn Sayyidil Walid Al-Habib Qasim bin Ahmad Baharun. Mudah-mudahan beliau dan keluarga beliau Allah jaga zahir batinnya. Dan mudah-mudahan setiap yang menginginkan keburukan untuk beliau diberikan hidayah oleh Allah. Kalau tidak dapat hidayah, mudah-mudahan keburukannya dikembalikan kepada orang tersebut. Dan kita minta Fatihahnya untuk Sayyidil Walid Al-Habib Rizik sekali lagi. Mudah-mudahan segera dipulangkan ke Indonesia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dimenangkan oleh Allah. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Thumma ila ruhul walid Abdurrahman wa ra'atus walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin al jami' an la yataghashahum birrahmah wal maghfirah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang kurang berkenan. Hadaniyallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.